Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah. Pemirsa semuanya, ketemu lagi dan insyaallah pada hari ini saya akan meneruskan apa yang tertinggal di sebelumnya, yaitu syahadat yang pertama, dan yang sekarang yaitu syahadat yang kedua tentang Muhammad Rasulullah. Sebentar. Seperti yang kita lihat di layar, surat Ar-Ra'du. Di sini tempatnya di mana syahadat yang kedua itu ada di Quran. Di surat 13 ayat yang paling akhir, yaitu ayat 43. Di sini disebutkan bahwa wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursala. Berkatalah orang-orang kafir, kamu bukan salah satu dari para rasul. Di situ ada perintah untuk menjawab, yaitu qul, katakanlah, kafa billahi syahidam baini wa bainakum, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu, wa man 'indahu 'ilmul kitab, dan orang yang mempunyai ilmu Alkitab. Saya kasih drawing di bawah ini. Di sini ada nama Muhammad dan di sini orang kafir. Di tengah-tengahnya di sini Allah yang bersaksi bahwa Muhammad itu Rasulullah, dan juga orang-orang yang berilmu. Yang menjadi pertanyaan, ilmu apa ya? Kita pengen tahu. Cuma berhubung tidak ada keterangan dari ahli-ahli tafsir zaman dulu, maka saya compel untuk mencari sendiri dengan cara yang saya kuasai. Di sini saya menggunakan nomor untuk mencarinya. Saya tunjukkan. Ya. Surat Ar-Ra'du, surat ini, Ar-Ra'du itu surat 13 dan punya 43 ayat. Dan nomornya tak balik, maka muncul surat Luqman, yaitu surat 31, di mana secara tidak mungkin ini kebetulan, jumlah ayatnya itu 34, kebalikannya 43. Jadi di surat Ar-Ra'du, di ayat yang terakhir, ada kata-kata di ayat yang terakhir dan di kata yang terakhir, wa man 'indahu 'ilmul kitab, dan dia yang mempunyai ilmu dari Alkitab. Ternyata ada surat yang namanya pakai nama orang, yaitu surat 31, dan di mana jumlah ayatnya itu dibalik saja, sama dengan nomor suratnya. Dan surat ini adalah yang disebut surat muqatta'at. Dua surat ini, yaitu surat yang diawali dengan huruf misterius, seperti yang saya tunjukkan di atas ini. Surat Ar-Ra'du diawali dengan alif lam mim ro, 4 huruf. Dan surat Al-Luqman, surat Luqman itu diawali dengan alif lam mim. Cuma dua surat ini berbeda jenisnya, ya. Alif lam mim ro yang di surat 13 itu digabung dengan ayatnya, sedangkan surat 31 alif lam mimnya itu ditaruh dalam ayat terpisah tersendiri. Saya akan tunjukkan. Ini surat 13, kita bisa lihat alif lam mim ro. Langsung ayatnya itu menyusul, tilka ayatul kitab, dan selanjutnya. Tapi di surat 31, surat Luqman, alif lam mimnya itu di ayat nomor 1. Sesudah itu kata-katanya, ayat lainnya itu ditaruh di ayat nomor 2. Jadi tidak digabung. Apa bedanya dari dua surat ini? Ini adalah subjek lain, ya.
yang sementara ini belum definitif perbedaannya apa. Buat saya, maksudnya buat saya. Oke, kita akan loncat ke tempat lainnya. Di dalam surat Al-Luqman, di dalam surat Luqman, kita bisa melihat nama Luqman disebut pertama dalam ayat 12. Yang mana bunyinya, walaqad ataina Luqman al-hikmata anishkur lillah. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Hanya itu saja, tidak ada lainnya. Jadi hikmah yang diberikan oleh Allah kepada Luqman hanya satu, mung-mungan, tidak ada lainnya. Bersyukurlah kepada Allah. Dan sesudah itu diterangkan apa yang dimaksud. Wa may yashkur, barang siapa yang bersyukur, fa innama yashkuru li nafsih, pada sesungguhnya dia sudah bersyukur kepada dirinya sendiri. Bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur, pada sesungguhnya dia bersyukur kepada dirinya sendiri. Syukur kepada Allah, syukur kepada dirinya sendiri. Wa man kafara, barang siapa yang kafir, tentang maksudnya tidak bersyukur, fa innallaha ghaniyun hamid, pada sesungguhnya Allah itu bebas dari kebutuhan. Yaitu ghani itu bebas dari kebutuhan, dan hamid itu terpuji, maha terpuji. Satu ajaran yang dikasihkan kepada Luqman, hanya itu saja. Tapi di ayat 16 sampai ayat 19 itu ada 4 ayat di mana Luqman memberikan nasihat kepada anaknya. Jadi yang dia dapatkan satu itu sudah mengembang. Kita baca satu aja yang ini, yang 16, hanya untuk contoh. Diawali dengan kata ya bunayya, yaitu hai anakku, ya, dia memberi nasihat kepada anaknya. Ya bunayya, innaha intaku mithqala habbatin min khardalin, sesungguhnya jika ada seberat biji sawi. Di sini saya taruh kata pertanyaan sebab sulit untuk diterjemahkan, ya. Saya lihat terjemahannya di bahasa Indonesia kayak tidak tepat, jadi saya taruh tanda tangan saja. Bisa dilihat sendirilah apa sebetulnya yang di situ. Sesungguhnya jika ada seberat biji sawi, fatakun fi sokhratin, dan itu ada bersembunyi, ya, tersembunyi di dalam batu, aufis samawat, atau di langit, aufil ard, atau di bumi, di dalam bumi, ya'ti bihallah, Allah akan mengeluarkannya, pada cepat atau lambat bakal keluar. Itu yang dimaksud. Innallaha latifun khabir. Dan ayat ini ditutup dengan atribut, dengan sifat Allah latifun khabir, yang terjemahannya maha halus, maha mengetahui. Jadi kita sudah melihat bahwa syahadat yang kedua, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu ada di Quran, dan yang menjadi saksi itu Allahnya sendiri, seperti syahadat yang pertama. Dan di sini disebutkan waman indahu ilmul kitab, dan dia yang memiliki ilmu kitab. Jadi seandainya kita mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, seyogianya kita itu punya bobot dalam mengucapkan itu. Seyogia itu kan formalitas, ya. Orang kalau masuk Islam mu'alaf baca syahadat itu formalitas, dan kita membaca syahadat di waktu sholat setiap saat. Apakah kita tahu apa yang kita ucapkan? Itu yang perlu kita pertimbangkan. Terima kasih para pemirsa. Mudah-mudahan ada manfaatnya, tambah ilmu setiap hari.
Insya Allah nanti ketemu lagi dengan tema yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.